Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur dan hatinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membacakan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di akhir kitab Al-Kabair. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa di antara perkara yang termasuk dosa besar yang harus diwaspadai adalah menghalangi ahli waris dari mendapatkan warisan. Misalnya ketika seorang akan meninggal dunia, dia berikan semua hartanya untuk orang selain ahli warisnya dengan tujuan agar ahli warisnya itu tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Maka Nabi SAW mengatakan, man farra min mirathi warithihi qata'allahu mirathahu minal jannah. Barang siapa yang dia lari dari memberikan harta warisan yang menjadi milik ahli warisnya, maka Allah akan memotong harta warisannya yang ada di surga. Baik. Kemudian perkara selanjutnya yang juga perlu diwaspadai oleh setiap muslim dan muslimah adalah berkata-kata kotor. Ini terkadang seseorang dia menganggap remeh perkara ini. Ya, lisannya mudah mengucapkan kata-kata yang kotor. Maka ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira bahwa ini adalah perkara yang remeh. Ini merupakan perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ketika dia menggunakan lisannya, maka dia diberikan dua hal atau dua perkara. Ya, yang pertama dia pakai lisannya untuk berkata baik, atau yang kedua diam. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pilihannya dia berkata yang baik atau diam. Maka orang-orang yang berkata-kata kotor ini termasuk ya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, innallaha yubghidul fahish al-badhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya membenci orang-orang yang berbuat keji dan orang yang suka berkata-kata kotor. Ya, kalau bahasa kita Pak, misuh, suka misuh. Nah, ini suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-22 ya, perkara dosa yang juga perlu diwaspadai oleh setiap muslim dan muslimah adalah menyebarluaskan masalah ranjang. Ya, hubungan suami istri di atas ranjangnya ini tidak boleh disebarluaskan. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kecuali misalnya ada hajat di sana yang memang perlu. Ya, misalnya konsultasi kepada dokter, atau mempertanyakan atau menanyakan permasalahan agama yang berkaitan dengan hubungan ranjang, maka yang demikian diperbolehkan. Tapi untuk tujuan selain itu, ya, masalah ranjang adalah masalah yang harus dirahasiakan.
Tidak boleh bagi seseorang kemudian dengan bebas dia sedang berkumpul-kumpul dengan teman-temannya, kemudian cerita, oh tadi malam suami saya begini loh. Atau yang laki-laki ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, cerita dengan teman-temannya apa yang terjadi dengan istrinya diranjang tadi malam. Maka ini termasuk dosa besar yang harus diwaspadai. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala inna min syarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi fatufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya. Berhubungan suami istri, dia menggauli istrinya, kemudian istrinya melayani dia. Kemudian apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Dia menyebarluaskan rahasia tersebut. Apa yang terjadi antara dia dan istrinya. Oh tadi malam istri saya begini. Sehingga orang tergambarkan apa yang sedang terjadi pada kedua pasangan suami istri tadi. Maka hati-hati, ini merupakan ya dosa dan kadang-kadang sering terjadi karena saking dekatnya dia dengan temannya, tidak ada rahasia, kemudian dia ceritakan itu kepada temannya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengibaratkan orang yang melakukan perbuatan ini seperti orang, ya seperti syaitan yang menyetubuhi syaitanah di pinggir jalan. Jadi syaitan jantan menyetubuhi syaitan betina di pinggir jalan, kemudian dilihat oleh syaitan-syaitan lain. Tentu ini merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan. Maka biarlah rahasia ranjang itu adalah rahasia antara suami dan istri. Kalau memang dia sangat membutuhkan untuk menceritakannya kepada orang lain, maka ceritakan kepada orang yang amanah dan memang ada hajatnya. Seperti dia konsultasi kepada dokter atau konsultasi kepada ahli agama. Tapi tidak kemudian untuk disebar luaskan. Baik, kemudian yang ke-23 di antara dosa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah melakukan anal seks, yaitu menyetubuhi istri di duburnya. Ya, innallaha la yastahi anil haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Maka kita harus jelaskan bahwa perilaku yang semacam ini tidak diperbolehkan. Bukan berarti seorang suami itu boleh mendatangi suaminya dari arah mana saja yang dia sukai, bukan berarti boleh mendatangi dari arah duburnya. Tidak boleh. Tetap di farjinya. Tidak boleh bagi dia untuk mendatangi sang istri di duburnya atau yang dikenal sebagai anal seks. Yang demikian adalah ya hukumannya adalah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya ini adalah orang-orang yang terlaknat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Mal'unun man atam ra'atan fi duburiha." Terlaknatlah laki-laki yang mendatangi istrinya lewat duburnya. Terlaknat artinya sering kita ulang, artinya dia dijauhkan, ya, at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah orang-orang yang melakukan hubungan lewat dubur. Ya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atan fi duburiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi istrinya lewat duburnya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan orang yang melakukan perbuatan ini dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Karena Nabi SAW, man ata haidhan, ya, dan ini dosa yang ke-24 ya. Kalau tadi menyetubuhi di duburnya, kemudian di antara dosa juga adalah menyetubuhi istri yang sedang haid. Istri yang sedang datang bulan tidak boleh didatangi.
Artinya tidak boleh berhubungan suami istri, ya, di farjinya. Tapi kalau misalnya dia ingin dipuaskan, maka diperbolehkan dengan menggunakan tangan. Jadi onani dengan tangan istri itu diperbolehkan. Tapi kalau memaksa berhubungan suami istri dalam keadaan istri sedang haid, walaupun mungkin sebelumnya sudah dia bersihkan darahnya, tapi belum berhenti haidnya, maka yang demikian diharamkan, haram hukumnya. Dan Nabi SAW menghukumi orang semacam ini, dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, "Man ata haidon fi farjiha." Barang siapa yang mendatangi istrinya yang sedang haid di farjinya, amra'atan fi duburiha, atau mendatangi istrinya dari duburnya, au kahinan fasaddaqahu, atau dia mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan dukun tersebut, faqad kafara au qala bari'a mimma unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur atau berlepas diri dari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berhati-hati, ya, hendaknya seorang laki-laki bersabar. Dia menanti istrinya sampai bersih, tidak kemudian memaksa istrinya untuk melayani ketika dia sedang datang bulan. Atau kalau memang dia ingin segera untuk dilayani, maka bagi istri boleh untuk melayani sang suami kecuali di farji dan di duburnya. Bisa dengan menggunakan tangannya atau dengan yang lainnya. Ini suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri. Baik. Kemudian yang ke-25, di antara dosa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah mengintip seseorang tanpa izin si pemilik rumah atau pemilik kamar, kemudian dia mengintip apa yang terjadi di dalam. Maka ini adalah satu perbuatan dosa. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan, kalau ada orang sedang mengintip, kemudian kita tusuk matanya, misalnya kita tahu nih di lubang kemudian kelihatan ada mata yang mengintip. Lalu kita mengambil tusuk sate. Kemudian tusuk satenya kita tusukkan ke lubang tersebut. Ces! Kena matanya. Maka orang yang menusukkan tusuk tadi ini tidak terkena hukuman. Dia tidak terkena kisos dan tidak harus membayar diat sama sekali. Itu hak si pemilik rumah. Rumahnya tidak boleh diintip. Nah, hati-hati ya. Mengintip ini merupakan dosa. Kalau si pemilik rumah menusuk mata orang yang mengintip tadi, maka dia tidak terkena dosa dan tidak terkena hukuman sama sekali. Demikian besarnya penjagaan Islam terhadap kehormatan kaum muslimin. Gak boleh. Wah, kalau ini diterapkan itu orang-orang yang suka ngintip itu gimana? Matanya bisa buta semua. Ya, Nabi SAW mengatakan, hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim, Bapak dan Ibu. Nabi SAW mengatakan, "Lau anna rajulan ittala 'alaika bi ghairi idnin, ya, fa khadhaftahu bihasah, ya, fa faqata 'aina, maka 'alaika junah." Nabi SAW mengatakan, apabila ada seseorang yang mengintipmu tanpa izin, mengintip, namanya mengintip ya tanpa izin ya. Kalau pakai izin ya bukan mengintip namanya. Apabila ada seseorang yang mengintipmu tanpa seizinmu, kemudian engkau mencolok matanya dengan sebatang kayu, kemudian terkena matanya sampai tercungkil, ya, maka alaika junah, maka dirimu tidak berdosa sama sekali. Ya, kalau ada yang mengintip kemudian kita colok matanya sampai matanya sakit, kita tidak berdosa. Karena itu hak kita, tidak boleh bagi dia untuk mengintip. Ya, tidak boleh bagi dia untuk mengintip. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang ke-26, yaitu bersikap melampaui batas dalam beragama. Ya, misalnya fanatik kepada figur tertentu, benar salah dia bela, ya, karena menganggap ini junjungannya, ini idolanya.
Tokoh agama ini adalah idolanya, dia bela mati-matian. Maka yang demikian adalah perbuatan yang juga perbuatan dosa. Ya. Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum bil ghulu fid din." Hati-hati kalian, waspadalah kalian dari bersikap hulu, bersikap berlebihan di dalam beragama. Karena sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian binasa karena sikap melampaui batas di dalam beragama. Ya, sikap melampaui batas berlebihan dalam beragama ini dilarang dalam agama kita. Sehingga seseorang itu beragama dengan proporsional, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kemudian seseorang berlebih-lebihan, bahkan dalam permasalahan ibadah. Dahulu di masa Nabi SAW, Bapak dan Ibu rahimahumullah, ada 3 orang sahabat datang kepada istrinya Nabi SAW bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW luar biasa ibadahnya. Ya, beliau sholat sampai kemudian kaki beliau itu bengkak, dalam keadaan dosa-dosa beliau telah diampuni. Maka kemudian 3 orang ini ingin beribadah dengan penuh kesungguh-sungguhan, tapi berlebihan. Orang yang pertama mengatakan, "Ana sa'usalli, ya, wala anam," atau "Ana sa'akum wala anam." Saya akan sholat sepanjang malam tanpa tidur sama sekali. Saya nggak mau tidur, maunya sholat sepanjang malam. Kemudian orang yang kedua mengatakan, "Ana sa'asumu wala uftir." Saya akan berpuasa dan tidak mau berbuka, maunya puasa terus. Kemudian yang ketiga mengatakan, "Ana ma atazawwajun nisa, la atazawwajun nisa." Saya tidak mau menikahi wanita. Saya tidak mau menikah. Maunya ibadah saja. Seperti para pastor yang beribadah tanpa mau menikah. Maka ini sampai kepada Nabi SAW. Beliau kemudian keluar menemui manusia, lalu beliau berkhutbah. "Aku mendengar sebagian di antara kalian mengatakan demikian dan demikian. Wa ana aqumu wa anam." Saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Kemudian aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka sesungguhnya dia bukanlah golonganku. Jadi bermodalkan semangat saja untuk beragama ini tidak cukup, Bapak dan Ibu. Lihat ketiga orang ini, dengan semangatnya dia ingin beribadah kepada Allah, tapi karena berlebihan justru dicela oleh Nabi SAW. Maka khairul hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Maka cukup bagi kita beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Ya. Dahulu di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, ada sekelompok orang yang disebut sebagai Khawarij. Mereka ini sampai menghalalkan darah seorang muslim. Ya, dan praktek agama mereka itu berlebih-lebihan. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menemui mereka, beliau menemui mereka dengan pakaian yang bagus. Maka kemudian orang-orang Khawarij ini mengingkari, "Kenapa kok pakai baju bagus? Harusnya kan kita itu hidup zuhud, harusnya kan kita hidup sederhana." Ya. Maka lihat sikap yang berlebihan dari mereka. Tidak ada larangan dalam agama kita menggunakan pakaian yang bagus. Bahkan kita diperintahkan, ya, "Wudu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaian kalian yang bagus ketika kalian masuk masjid. Diperintahkan. Kenapa kemudian diharamkan? Kita lihat bagaimana orang ketika dia sudah bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Maka ini adalah satu hal yang terlarang. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq."
wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama, dan janganlah kalian mengikuti keinginan orang-orang yang tersesat dan telah menyesatkan manusia, padahal mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Diingatkan ahlul kitab, janganlah mereka kemudian melakukan sikap berlebih-lebihan. Dan seperti di antara mereka, ya, karena saking ingin beribadahnya, sebagian di antara mereka tidak menikah. Ya, sebagian di antara mereka tidak menikah, mengabdikan diri mereka kepada Tuhan Allah. Maka kaum muslimin dilarang untuk mengikuti jalan yang demikian. Ya, beribadahlah sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah Al-Andalusi, beliau telah memasukkan sikap al-ghulu, bersikap melampaui batas dalam beragama, ini termasuk dosa-dosa besar. Kemudian yang ke-27, dosa yang juga diingatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah tidak menerima sumpah atas nama Allah. Bagaimana bentuknya? Ketika ada orang yang bersumpah kepada kita, demi Allah saya tidak mencuri, kemudian kita tidak menerima persumpahannya tersebut, padahal dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia sudah membawa nama Allah, hendaknya kita percaya dengan apa yang dia sampaikan, bukan untuk menghormati dia, tapi menghormati nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa dalam sumpahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hulifa lahu billah falyarda, wa man lam yarda billah falaysa minallahi fi syai'." Barang siapa yang telah disumpah atas nama Allah, artinya hulifa lahu billah, ada orang yang bersumpah di hadapannya dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya dia terima sumpah tersebut. Ya. Namun barang siapa yang tidak ridho dengan sumpah tersebut, orang yang sudah mengatakan demi Allah Pak saya tidak mencuri, kemudian dia tidak ridho, ya, maka orang ini tidaklah menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ya. Maka bagi kita, kalau orang sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima. Adapun kecuali kalau memang ada indikasi yang jelas dia telah berbohong, atau ada indikasi yang jelas bahwa dia telah melakukan perbuatan kriminal tersebut, maka sumpahnya tidak teranggap karena jelas ada bukti. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti dan dia telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi kita untuk ridho dengan sumpahnya tersebut. Tidak boleh kemudian untuk memaksa, pokoknya kamu mencuri, karena dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang kalau memang nanti ternyata dia berdusta, maka dosanya akan kembali kepada dia. Dia sudah bawa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia berdusta, maka dia yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dosa yang selanjutnya, dosa yang ke-28, adalah orang yang suka melakukan penipuan. Melakukan penipuan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah hibbun wala mannan wala bakhil. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka menipu. Menipu ini maksudnya dia yang membuat tipuan. Misalnya orang yang suka melakukan sulap, ya, dengan tipuan tangannya. Ya, maka yang demikian kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Maka orang semacam ini tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya dia telah terjatuh pada dosa besar. Qala wala mannan. Demikian juga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ini sudah kita bahas dengan detail. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, maka ini juga tidak akan masuk ke dalam surga. Qala wala bakhil, dan orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya, ini juga orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian dosa selanjutnya, dosa yang ke-29, yaitu orang yang menceritakan segala sesuatu yang dia dengar
tanpa memfilter. Jadi dia tidak berupaya untuk mengecek kebenaran berita yang dia terima, langsung dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Maka ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ya, seseorang hendaknya memfilter apa yang dia dapatkan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dikatakan dia telah berdosa apabila dia menyampaikan kepada manusia semua apa yang dia dengar. Walaupun mungkin itu ada benarnya, walaupun khabar yang dia sampaikan tidak sepenuhnya salah, tapi ketika dia tidak memfilter khabar tersebut, cukup baginya dikatakan telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Hati-hati, ya. Terkadang kita begitu mudah memforward berita yang kita terima, forward di grup. Ratusan orang membaca, padahal beritanya belum tentu benar. Ini bahaya bagi orang-orang yang suka menyebarkan hoax. Dia tidak mencoba memfilter. Apa kata Nabi SAW? Kafa bil mar'i ithman. Cukup dia sudah dikatakan berbuat dosa kalau dia sebarkan apa yang dia dengar tanpa memfilter terlebih dahulu. Maka ini bukan karakter orang yang beriman. Apalagi memang dia sukanya ribut-ribut. Semua yang berpotensi konflik sebarkan, biar ribut. Nah, ini namanya bukan lagi orang yang tidak memfilter, tapi nama tukang adu domba. Bahaya. Kalau ada orang yang suka bikin ribut, posting ribut, ya dengan tujuan dia agar memang terjadi keributan, ini dikhawatirkan ini termasuk dosa besar. La yadkhulunal jannah damma. Ya, orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Senang dia kalau kamu sendiri ribut. Maka berhati-hati. Menyampaikan berita tanpa memfilter ini sudah termasuk perbuatan dosa, apalagi diiringi dengan niat yang buruk, yaitu untuk menimbulkan keributan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang terakhir mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, di antara dosa yang juga perlu diwaspadai, ini dosa yang ke-30, adalah bersikap bakhil, pelit, kikir, ya, tidak mau dia berinfak sama sekali. Maka banyak sekali celaan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang berkenaan dengan orang-orang yang bakhil. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Ya. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk bersikap bakhil, maka orang-orang semacam ini dia telah berpaling dari perintah Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ya, Allah tidak membutuhkan bantuan dia, karena sesungguhnya orang ketika dia berderma yang mendapatkan kebaikan adalah dia sendiri. Ya, kalau kita pikir siapa yang mendapatkan kebaikan dari sedekah yang kita berikan, pada akhirnya kita sendiri. Dengan sedekah itu banyak sekali keutamanya akan kita dapatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhul wa man yabkhal faminhum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Dan ingatlah ketika ada orang-orang yang diajak untuk menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah, kemudian di antara mereka ada yang kikir. Maka barang siapa yang kikir, barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia telah berbuat kikir terhadap dirinya sendiri. Artinya ada pintu kebaikan yang bisa dia tempuh, tapi dia tidak mau untuk menempuhnya. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghani wa antumul fuqara. Ingat, Allah itu Maha Kaya. Pada hakikatnya Allah tidak mengharapkan, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan infak kita. Wa antumul fuqara, kalianlah orang-orang yang fakir. Kalian sendiri yang membutuhkan infak yang kalian berikan untuk kebaikan dunia akhirat kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
Dan apabila orang yang kikir dan merasa dirinya tidak membutuhkan pertolongan Allah, kemudian dia mendustakan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah, maka kami akan mudahkan baginya jalan untuk menuju kesengsaraan. Orang yang bakhil, ya, Allah akan jerumuskan dia pada kesengsaraan dunia dan akhirat. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau dia meninggal dunia, harta yang tadi dia simpan-simpan tidak dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanya sebelum kita terlambat, infakkanlah harta kita di jalan Allah. Maka apa yang kita infakkan itulah yang akan memberikan manfaat kepada kita. Allah berfirman, "Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Harta yang kalian kumpulkan dan kalian sombongkan, ini tidaklah memberikan manfaat kepada kalian. Harta yang dikumpulkan, dipamerkan di hadapan manusia, ini tidak akan memberikan manfaat. Harta yang seperti apa yang memberikan manfaat? Yaitu harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil, dari sifat kikir, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berinfak, dia harus banyak-banyak bersyukur. Karena ini merupakan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 10. Baik, sedikit lagi. Nabi SAW mengatakan, "Wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dari kebakhilan, hati-hati kalian dari kekikiran, karena sesungguhnya kebakhilan dan kekikiran ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Wa ayyuda'in adwa minal bukhul." Maka adakah penyakit yang lebih parah dan lebih merusak daripada penyakit kekikiran? Artinya kekikiran tidaklah membawa manfaat sama sekali kepada orang yang kikir. Kemudian yang terakhir, hadis yang beliau bawakan tentang sifat kikir, Nabi SAW bersabda, "Salatsu muhlikat, syuhha muta' wa hawan muttaba' wa ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih." Ada 3 perkara yang membinasakan, yang harus kita waspadai. Yang pertama, mentaati atau menuruti kebakhilan. Pelitnya itu dia turuti. Kemudian wahawan muttaba, mengikuti hawa nafsu, dia menjadi budak bagi hawa nafsunya. Ini juga perkara yang membinasakan. Wa ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan seseorang merasa ujub dengan pendapatnya, senantiasa merasa bahwa dirinya lah yang benar. Maka ini adalah perkara yang bisa membinasakan seseorang. Baik, demikian Bapak dan Ibu beberapa dosa-dosa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala hendaknya menjadi kewaspadaan kita semua. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita akan menamatkan kitab Al-Kabair, tinggal 1 pertemuan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk berada di atas kebaikan. Allah taala alam bissawab.